Kita ke informasi lain, saudara, kisah perjuangan guru honorer di pedalaman Lu, Sulawesi Selatan diwarnai tantangan berat. Guru honorer di pelosok menempuh puluhan kilometer demi mengabdi di tengah rencana eliminasi tenaga honorer pada 2027. Untuk sampai ke sekolah di daerah pedalaman, para guru harus melintasi jalan berbatu dan berlumpur sejauh 23 km. Saat musim hujan tiba, jalur menuju SMP Negeri Paranta di Desa Ilan Batu Uru, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu, berubah licin dan sulit dilalui dengan biaya transportasi membebani. Kondisi ini sudah 5 tahun dijalani Silva Kajengka, guru honorer mata pelajaran bahasa Indonesia. Meski kerap jatuh dari motor akibat jalan licin, Silva tetap bertahan mengajar. Silva terkadang harus berboncengan dengan rekannya. Jika menghadapi jalan terjal atau rusak, mereka bergantian membawa motor dan berjalan kaki separuh jalan. Silva mengajar 71 siswa dari kelas 7 hingga kelas 9. Di balik pengabdiannya, honor yang diterima jauh dari kata layak. Dengan sistem pembayaran berdasarkan jam mengajar, Silva hanya menerima Rp200.000 per bulan dan dibayarkan setiap 3 bulan saat dana bos cair. Kondisi jalan menuju sekolah ini sangat jelek, berbatu, licin dan sangat terjal. Kadang kalau musim hujan itu kan saya sering jatuh dari motor. Apa jumlah siswa yang diajar? Jumlah siswa yang saya ajar itu sebanyak 71 orang siswa dari kelas 7 sampai kelas 9. Berapa honor yang diterima setiap bulan atau per berapa begitu? Honor yang saya terima per bulan itu karena sistem pembayaran honor di SMP itu dibayar sesuai dengan beban mengajar. Jadi di sini dibayarkan itu sebanyak Rp8.500 per jam. Nah, saya memiliki jam mengajar itu sebanyak 6 jam setiap minggu. Itu kalau dikalkulasikan per bulannya saya dapat Rp200.000, Pak. Kemudian gaji ini diterima per 3 bulan saat dana bos cair. Kepala SMP Negeri Paranta, Usman, bilang proses belajar mengajar masih sangat bergantung pada tenaga honorer karena minimnya guru yang bersedia mengajar di daerah pedalaman. Tidak hanya guru, para siswa juga harus berjalan kaki berkilometer dan naik turun gunung demi bisa bersekolah. Kalau tantangannya, Pak, karena aksesnya lumayan jauh, kemudian jalanannya juga masih jauh dari harapan, nah, makanya agak kurang peminatnya. Ya, berhubung apalagi yang honorer. Ya, kalau ojek saja, Pak, ojek sini satu kali ke bawah itu 150. Jadi PP-nya itu satu hari itu 150.000. Jadi kalau honorer ini yang gajinya antara 200 sampai 300 per bulan, ya jelas tidak akan mau bertugas di daerah yang biayanya sangat besar. Nah, jelas kalau ini kebijakan pemerintah untuk Januari 2027 bahwa di instansi pemerintah, termasuk sekolah negeri instansi pemerintah tidak boleh lagi ada honorer, maka akan banyak kekurangan guru. Ya, bukan hanya di sekolah saya, tapi mungkin di sekolah-sekolah lain juga seperti itu. Meski menghadapi rintangan dan ancaman keamanan kerja, guru honorer di pedalaman tetap bertahan untuk mencerdaskan anak bangsa. Mereka berharap adanya dukungan dari pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer yang menjadi penopang pendidikan di daerah pelosok. Amran Amir,
Kompas TV Lu, Sulawesi Selatan.